Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karlina dengan NPM 2021-220039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Surya Hadi Kurniawan. Dengan judul presentasi yaitu Telekomunikasi, Internet, dan Teknologi Nirkabel. Yang saya akan jelaskan adalah yang pertama ada telekomunikasi dan jaringan dalam bisnis, yang kedua ada jaringan komunikasi, yang ketiga ada internet dan perkembangannya, yang keempat ada teknologi nirkabel saat ini. Yang pertama ada telekomunikasi dan jaringan dalam bisnis. A. Tren jaringan dan komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara mendasar, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Tren lainnya yaitu jaringan suara dan jaringan komunikasi yang menjadi cepat dan simpel dalam bentuk yang kecil tetapi mahal harganya. B. Jaringan komputer. Setiap komputer jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon atau sinyal radio. Dalam hal telepon seluler dan jaringan area lokal nirkabel atau jaringan Wi-Fi. C. Teknologi utama dalam jaringan digital. Yang pertama ada komputasi klien atau server. Adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer desktop, laptop atau perangkat genggam. Kedua, packet switching adalah metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirim paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia, dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Yang ketiga ada TCP atau IP dan konektivitas adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Selanjutnya, kedua, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Jaringan ini dapat dilihat dari dua perspektif. A. Fungsi jaringan komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Kedua, komunikasi sebagai interaksi. Yang ketiga, ada komunikasi sebagai transaksi. B. Jaringan komunikasi data komputer. Yang pertama ada sumber. Kedua, pengirim. Ketiga, sistem transmisi. Keempat, penerima. Kelima, tujuan. Dan yang keenam ada e-commerce. Selanjutnya, ketiga, internet dan perkembangannya. Internet adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi. A. Fasilitas pada internet. Yang pertama ada www, yang kedua ada email, yang ketiga ada mailing list, yang keempat ada bulletin board system, yang kelima ada chatting. Yang B. Koneksi internet. 1. Modem dial-up telepon. Kecepatan rendah tetapi murah dan telah tersedia secara luas. 2. Telepon berkecepatan tinggi, lebih mahal tetapi tersedia di banyak kota besar. C. Penyedia akses internet. 1. Penyedia jasa internet, yang kedua jasa online komersial, yang ketiga penyedia jasa internet nirkabel. Selanjutnya, keempat, teknologi nirkabel saat ini. Teknologi nirkabel adalah sebuah teknologi yang bertugas untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus tanpa perlu menggunakan kabel. Fungsi dari wireless teknologi itu sendiri adalah untuk membuat proses berbagi data menjadi lebih mudah dan praktis atau lebih efisien lagi. A. Jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth ini sangat berguna untuk membuat jaringan area personal yang berukuran kecil. Yang kedua ada Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Wi-Fi dan akses internet yang paling banyak saat ini diperuntukkan bagi layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. B. RFID dan jaringan sensor nirkabel. Yang pertama, Radio Frequency Identification atau RFID menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan label kecil dengan microchip yang tertanam berisikan data tentang barang dan lokasinya untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek kepada pembaca RFID. Yang kedua, jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang luas. Di dalam perangkat ini telah terpasang pengelolaan, penyimpanan, serta sensor frekuensi radio dan antena.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.